Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Niako Malasari beserta rekan saya Fajar Cahyo akan membahas materi mengenai strategi harga. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian dan tujuan penetapan harga, kedua, persaingan harga dan non-harga, yang ketiga, faktor-faktor penetapan harga, dan yang terakhir ada jenis-jenis dan strategi penetapan harga. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Niako Malasari. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian penetapan harga. Kita bahas harga dahulu ya. Apa itu harga? Harga itu menurut Ciptono merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Sedangkan penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang atau jasa. Adapun tujuan penetapan harga menurut Ciptono tahun 2002 yaitu ada beberapa orientasi. Yang pertama itu ada tujuan penetapan harga yang berorientasi pada laba, yang kedua berorientasi pada volume, yang ketiga berorientasi pada citra atau image, yang keempat berorientasi pada stabilisasi harga, dan yang kelima tujuan-tujuan lainnya. Yang pertama, tujuan penetapan harga yang berorientasi pada laba. Ini tuh kondisi di mana suatu perusahaan itu selalu milih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Yang kedua, yang berorientasi pada volume, yaitu penetapan harga yang berorientasi pada volume tertentu. Yang ketiga, berorientasi pada citra atau image, yaitu bahwa image perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Yang keempat, stabilisasi harga, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin pasar atau market leader. Yang kelima, tujuan lainnya, yaitu menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang atau menghindari campur tangan pemerintah. Dasar penetapan harga menurut Philip Kotler, Gary Armstrong tahun 96, ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dasar penetapan harga faktor internal ini ada tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Sedangkan dasar penetapan harga dari faktor eksternal ini ada sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan faktor lingkungan lain. Selanjutnya yaitu persaingan harga versus non-harga. Persaingan harga ini yaitu persaingan yang menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingan. Agar bisa bersaing ini, maka perusahaan harus mampu memproduksi pada tingkat harga terendah. Perusahaan seringkali harus mau dan dapat merubah harga. Oleh karena itu dibutuhkan respon yang cepat dan agresif. Tapi pada saat yang sama, pesaing juga dapat bertindak cepat sebagai reaksi atas perubahan harga yang terjadi. Jadi dalam persaingan harga ini, faktor utama dalam persaingan yaitu harga. Persaingan non-harga. Persaingan non-harga ini berbeda sama persaingan harga. Kalau persaingan harga ini menjadikan harga sebagai faktor utama dalam persaingan, persaingan non-harga ini tidak menjadikan harga sebagai faktor utama persaingan. Persaingan non-harga ini yaitu usaha penjual untuk mempengaruhi pembeli tanpa potongan harga atau diskon, tetapi dengan cara lain, misalnya perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu atau kualitas. Di sini tuh perusahaan lebih menekankan pada future produk, service atau pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga kalau perusahaan memilih nggak bersaing dengan harga, itu perusahaan bisa menciptakan brand loyalty. Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan terlepas dari permasalahan harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli dari produsen ke tangan konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan penentuan harga jual barang dari suatu perusahaan.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penentuan harga menurut Tambunan: yang pertama, permintaan; kedua, data biaya; ketiga, tujuan pendapatan dan laba; 4, tindakan pesaing; 5, peraturan-peraturan pemerintah; 6, jenis pasar atau pesaing; 7, situasi perekonomian; dan 8, citra publik atas produk. Banyak jenis dan strategi penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berbasis permintaan. Penetapan harga berbasis permintaan menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Terdapat 7 penetapan harga berbasis permintaan. Yang pertama, skimming pricing. Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru atau inovatif selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Yang kedua, penetrasi pricing. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, yang ketiga, prestige pricing. Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestige suatu barang atau jasa. Dengan demikian, bila harga diturunkan sampai dengan tingkat tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Prestige pricing merupakan strategi menetapkan harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk dan kemudian membelinya. Yang keempat, price leaning. Price leaning digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda. Yang kelima, odd even pricing. Bila kita masuk ke sebuah supermarket, kerap kali kita menjumpai barang-barang yang ditaruhkan dengan harga yang ganjil. Misalnya 1.595, 9.975. Harga-harga tersebut ditetapkan dengan metode odd even pricing, yakni harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu. Kemudian yang ke-6, demand backward pricing. Perusahaan kadangkala memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal, seperti halnya shopping good. Kemudian perusahaan yang bersangkutan menetapkan margin yang harus dibayarkan kepada wholesaler dan retailer. Setelah itu, barulah harga jual dapat ditentukan. Berdasarkan suatu target harga tertentu, kemudian perusahaan menyesuaikan kualitas komponen-komponen produknya. Dengan kata lain, produk didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi target harga yang ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, bundle pricing. Bundle pricing merupakan strategi pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu harga paket. Misalnya dalam travel agency menawarkan paket hiburan. Yang ketujuh, bundle pricing. Bundle pricing merupakan strategi pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu harga paket. Misalnya dalam travel agency menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Bundle pricing didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan daripada nilai masing-masing item secara individual.
Penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas 4 macam. Yang pertama, customary pricing. Metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya ditentukan oleh faktor-faktor seperti tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor persaingan lainnya. Penetapan harga yang dilakukan berpegang teguh pada tingkat harga tradisional. Perusahaan berusaha untuk tidak mengubah harga di luar batas-batas yang diterima. Untuk itu, perusahaan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga. Yang kedua, above, at, or below market pricing. Umumnya sangat sulit untuk mengidentifikasikan harga pasar spesifik untuk suatu produk atau kelas produk tertentu. Oleh karena itu, seringkali ada perusahaan yang menggunakan pendekatan subjektif dalam memperkirakan harga persaing atau harga pasar. Berdasarkan patokan subjektif tersebut, kemudian perusahaan secara cermat memilih strategi penetapan harga yang berdasarkan patokan subjektif tersebut. Kemudian perusahaan secara cermat memilih strategi penetapan harga yang berada di atas, sama, atau di bawah harga pasar. Yang ketiga, loss leader pricing. Kadangkala untuk keperluan promosi khusus, ada perusahaan yang menjual harga suatu produk di bawah biayanya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk yang bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan membeli pula produk-produk lainnya, khususnya produk-produk yang bermarkup cukup tinggi. Jadi, suatu produk dijadikan semacam penglaris agar produk lainnya juga laku. Penetapan harga penglaris merupakan alat untuk mempromosikan pengecer dan bukan produknya, sehingga kebanyakan produsen tidak suka bila produk-produknya dijadikan penglaris. Selanjutnya, yang keempat, shallow bid pricing. Metode ini digunakan sistem penawaran harga dan biasanya melibatkan agen pembelian. Jadi, bila ada perusahaan atau lembaga yang ingin membeli suatu produk, maka yang bersangkutan menggunakan jasa agen pembelian untuk menyampaikan spesifikasi produk yang dibutuhkan kepada para calon produsen. Setiap calon produsen diminta untuk menyampaikan harga penawarannya untuk kuantitas yang dibutuhkan. Harga penawaran tersebut harus diajukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian diadakan semacam lelang untuk menentukan penawaran terendah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak pembelian. Penetapan harga berbasis laba. Dalam hal ini, berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Dalam penetapan harga berbasis laba dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, target profit pricing. Target profit pricing umumnya berupa ketetapan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik. Yang kedua, target return on sales pricing. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam presentasi tertentu terhadap volume penjualan. Biasanya metode ini digunakan oleh jaringan-jaringan supermarket. Yang ketiga, target return on
Investment bridging. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan besarnya suatu target tahunan, yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk tertentu. Kemudian harga ditentukan agar dapat mencapai target tersebut. Penetapan harga berbasis biaya. Faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Terdapat 4 dalam penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama, standar markup bridging. Dalam standar markup bridging, harga ditentukan dengan jalan menambahkan presentasi tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Biasanya, produk-produk yang tingkat perputarannya tinggi dikenakan markup yang lebih kecil daripada produk-produk yang tingkat perputarannya rendah. Yang kedua, cost plus percentage of cost bridging. Banyak perusahaan manufaktur, arsitektur, dan konstruksi yang menggunakan berbagai variasi standar markup bridging. Dalam cost plus percentage of cost bridging, perusahaan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Misalnya, suatu perusahaan arsitektur menetapkan tarif 15% dari biaya konstruksi sebuah rumah. Jadi, bila biaya konstruksi sebuah rumah sebesar 100 juta dan fee arsitek sebesar 15% dari biaya konstruksi 15 juta, maka harga akhirnya sebesar 115 juta rupiah. Yang ketiga, cost plus fee bridging. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal seperti mobil, pesawat, atau satelit. Dalam strategi ini, pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan, seberapapun besarnya, tetapi produsen tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai laba yang besarnya tergantung pada biaya final proyek tersebut yang disepakati bersama. Yang keempat, experience curve bridging. Metode ini dikembangkan atas dasar konsep efek belajar yang menyatakan bahwa unit cost barang dan jasa akan menurun antara 10% hingga 30% untuk setiap peningkatan sebesar 2 kali lipat pada pengalaman perusahaan dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa tersebut.